Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara kami yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah usia emas pagi hari ini, sebelum kita memperhatikan tentang renungan pada pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, bagi Engkau segala kemuliaan dan kehormatan kami persembahkan kepada Engkau Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mengadakan ibadah usia emas. Sebelum kami menyampaikan renungan dari Alkitab, berikan kami kesucian, pengampunan oleh darah-Mu, supaya kami layak datang di hadapan hadirat-Mu, dan berikan kami hikmat akal budi untuk mengerti tentang firman-Mu. Kami mengucap syukur kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan tentang berjudul Aku yang Memilih Kalian. Untuk itu kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 18, yang saya bacakan berbunyi demikian. Bukan kalian yang memilih aku, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah yang tak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah satu sama lain. Ayat 18. Apabila dunia membenci kalian, ingatlah bahwa aku sudah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Itu ayat yang kita baca pagi hari ini. Nah, kalau kita perhatikan, maka di dalam kita menentukan apa yang kita pilih sebelum Tuhan memilih kita semua, kita tentu mempunyai pilihan-pilihan. Nah, dalam pilihan-pilihan yang kita tetapkan itu tentu sesuai dengan iman kita, yaitu apa yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi banyak orang memilih apa yang menurut mereka baik dan menyenangkan, yaitu pilihan-pilihan duniawi. Sebelumnya kita akan membaca pilihan yang salah yang tadinya dipilih menurut apa yang baik. Jadi kita ingat di dalam kitab Kejadian, antara Abraham dan keponakannya yang bernama Lot dipersilakan sebagai keponakan yang lebih muda untuk memilih daerah yang kira-kira menyenangkan atau yang makmur. Maka tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 11, saya baca berbunyi demikian. Lot memandang di sekitarnya, dan dilihatnya bahwa lembah-lembah Yordan sampai ke Zoar banyak airnya kepada tanah Mesir. Begitulah keadaannya sebelum Tuhan memusnahkan kota-kota Sodom dan Gomora. Akhirnya Lot memilih sekitar lembah Yordan itu, lalu berangkat ke timur. Maka demikianlah kedua orang itu berpisah dengan pamannya bernama Abraham. Nah, dari apa yang dipilih oleh Lot,
Dia memandang di sekitarnya, di tempat yang banyak airnya, menurut pilihan mata yang menyenangkan hati. Tetapi ternyata dalam ayat ini juga ditulis, begitulah keadaannya sebelum Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham, dalam ayat 11 tadi, akhirnya Lot yang memilih lembah Yordan itu lalu berangkat ke timur. Maka demikianlah kedua orang itu berpisah, yaitu dengan Abraham. Tetapi Abraham adalah seorang yang taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam hidupnya. Itu yang menjadi berkat yang mengikuti Abraham. Walaupun tanah pilihan telah dipilih oleh Lot keponakannya yang terbaik dan menyenangkan, namun Abraham mengalah dan memilih apa adanya. Tapi karena dia seorang yang taat kepada Tuhan, seorang yang menurut kehendak-Nya, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga tetap memberkati dan menyertai Abraham. Nah, di dalam pembacaan ayat di dalam Yohanes 15 tadi, ayat 15 dikatakan, bukan kalian yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa. Maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Jadi kalau kita sudah mempunyai pilihan yang tepat sesuai kehendak-Nya, maka Tuhan juga memilih kita. Bahkan ada perintah, akulah yang memilih kalian dan menyuruh kalian pergi untuk berbuah banyak, buah-buah yang tak dapat binasa. Nah, apa buah-buah yang tidak binasa? Yaitu buah-buah yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu melayani Tuhan dalam segala bidang. Yang terpanggil punya talenta sebagai pemain musik, dia akan memain musik dengan hati yang mengasihi Tuhan. Seorang yang punya talenta sebagai penyanyi, WL atau singers, dia akan menyanyi dengan baik bagi Tuhan. Nah, banyak pelayan-pelayan yang mempunyai talenta-talenta yang diberikan Tuhan, asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka itu merupakan buah. Dan buah itu kalau dikembangkan dengan banyak melayani Tuhan, itu akan berbuah banyak yang tidak akan binasa sebagai tabungan di dalam kerajaan surga. Dalam ayat 15 di bagian terakhir, maka Bapa akan memberikan kepadamu apa saja yang kalian minta kepadanya atas namaku. Apa yang kita minta, yaitu misalnya hikmat akal budi, pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, dan lain sebagainya di dalam melayani Tuhan. Bukan minta yang menyenangkan kedagingan kita, tapi permintaan-permintaan yang bermanfaat bagi kemuliaan namanya, bagi mengasihi sesama kita. Ayat 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah satu sama yang lain. Dengan menjadi seorang yang dipilih Tuhan, kita harus memiliki kasih kepada sesama kita. Itu yang ditekankan oleh Tuhan. Karena apa? Tanpa ayat ini ditulis, mungkin orang hanya ingin mencari ketenaran namanya saja, tapi kurang mengasihi sesama. Namun firman Tuhan selalu sempurna. Dikatakan inilah perintahku. Setelah ayat yang ke-16, kasihilah satu sama yang lain. Ayat 18, apabila dunia membenci kalian, ingatlah bahwa aku sudah lebih dahulu
dibenci oleh dunia. Hal ini tentu kita di zaman sekarang bisa memperhatikan kejadian-kejadian yang ada di negara kita. Banyak gereja-gereja yang dirusak, orang sedang berbakti diganggu, dan bahkan oleh bom bunuh diri, gereja dibom dan banyak yang meninggal. Nah, kenapa mereka melakukan ini semua? Sudah dikatakan dalam ayat 18 ini, apabila dunia membenci kalian, ingatlah bahwa aku sudah lebih dahulu dibenci oleh dunia. Sebab itu kalau orang-orang Kristen, gereja-gereja dimusuhi oleh orang-orang dunia yang tidak mau taat kepada Tuhan, tapi kita harus tetap sadar dan mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan mengenal kebenaran, bahkan mereka bisa diselamatkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu telah dibenci oleh dunia. Nah, dengan hal ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa apabila Tuhan telah memilih kita, itu karena kita mempunyai pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Maka Tuhan memberikan perintah supaya kita pergi mengeluarkan buah, berarti tidak tinggal di tempat, tapi maju terus sambil berbuah yang banyak, dan kita bisa minta apa saja kepadanya dengan minta hikmat, pimpinan, dan pengertian di dalam melayani Tuhan. Dan apabila orang-orang dunia kurang menyenangi kita, kita tidak boleh membalasnya dengan tidak senang, tapi kita mendoakan mereka supaya mereka terbuka hatinya kepada kebenaran dan dia mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami yang Engkau telah panggil dan pilih dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan maju terus untuk terus melayani Engkau di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, pujian, ucapan syukur kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Juru Selamat kami yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.